Giorgio Antonio, cowok yang berbadan keren, ganteng, dan seorang pengusaha sukses yang sebenarnya pernah diundang juga ke acara yang digawangi oleh Ruben Onsu, Brownies, Trans TV. Ini dikabarkan dekat dengan janda dari Ruben Onsu ini, yaitu Sarwenda. Katanya kegap nonton bareng. Setelah jodoh-jodohan selama beberapa minggu ini, apakah betul hal itu ada dan betulkah ini akan menjadi yang diakui olehnya ini teman? Akan seperti yang dikatakan oleh salah satu infotainment juga, teman jadi manten. Mari kita bahas dan kita lihat potensinya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti bagaimana kans antara Giorgio Antonio dan Sarwenda. Mari kita lihat. Oke Mas, sedikit bisa nggak sih dilihat untuk hubungan Sarwenda dan Giorgio ini yang lagi anget-angetnya nih, lagi dibahas publik, ini seperti apa sih Mas? Saya pernah mengatakan bahwa jodohnya Sarwenda nanti ini adalah seorang kalau kita bilang itu pengusaha, dan bukan seorang yang memang menekuni dunia acting atau entertainment. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya ini dua hal yang bisa saja sama-sama. Jadi pengusaha tapi terkenal juga di dunia entertainment, dan saya melihat karakter seperti Giorgio ini bisa saja dekat dengan Sarwenda. Tapi memang pengingkaran ini kayaknya terlihat dari setiap pembicaraan, obrolan saat Giorgio ini diinterview tentang kedekatannya dengan janda Ruben Onsu ini. Tapi tentu saja, jika memang ternyata hubungan ini betul ada, maksudnya wajar-wajar aja kalau ternyata Giorgio ini juga tidak mengakui dan mengatakan bahwa itu semua sesuatu yang dia bilang ya kita anggap lucu aja lah seperti itu. Tapi saya melihat potensi ini memang ada. Cuman kalau ditanya apakah memang itu sudah ada sebuah keseriusan, saya ingin katakan enggak, belum. Mereka ini kayaknya dekat karena betul sebuah agenda bisnis, dan belum ada satu hal yang membuat mereka ini akan semakin dekat di kedepan hari. Tapi keduanya ini memang merasa sangat nyaman saat bersama dan banyak hal yang bisa dibicarakan. Giorgio memang mengagumi sosok Sarwenda yang tentu saja karena usia juga lebih dewasa. Sarwenda juga memiliki pengalaman dalam hidup yang mungkin tidak banyak dimiliki wanita seusia dia yang dulu saat menjadi member dari Ceribel, menikah dengan Ruben Onsu dan perpisahannya. Jadi kalau saya pikir ini satu hal yang ada potensi menuju ke sana, tapi belum bisa kita katakan iya di saat sekarang. Tapi untuk sosok Gio ini buat Sarwenda seperti apa sih Mas? Gio ini sosok yang mungkin betul sosok yang dicari oleh Sarwenda. Sosok yang mungkin saja akan bisa mengisi hari-hari yang memang dibutuhkan oleh Sarwenda. Tapi saya sih tetap melihat ada sebuah hal yang Sarwenda ini sepertinya membutuhkan, yaitu butuh seorang yang usianya itu bahkan lebih dewasa dibanding Ruben Onsu. Nah kita lihat kalau Giorgio ini kan jauh lebih muda, nggak jauh ya, 3-4 tahun lebih muda. Saya rasakan ini yang menjadi sebuah keraguan jika ternyata Sarwenda di sini berpikir dan melihat dari penjodohan para netizen ini, itu yang ada di pikiran. Tapi untuk Sarwenda sendiri sih gimana Mas? Mungkin apakah memang Sarwenda menjalani saja, dan Sarwenda sepertinya menikmati orang-orang yang menjodohkan mereka berdua ini. Paling tidak dengan seperti ini Sarwenda memiliki sebuah image di mana dia sudah siap untuk membuka hati kembali. Oh, berarti ini masih ragu-ragu atau gimana Mas Sarwenda? Ragu-ragu ya, jelas. Karena kan ini sesuatu yang ya berjalannya juga waktu dengan Ruben juga dulu kan nggak terus ujuk-ujuk langsung iya begitu. Memang butuh waktu, tapi kita akan tahu bahwa kalau perasaan ini akan muncul, perasaan pertama yang muncul itu dari Sarwenda. Malah dari Sarwenda. Oh, kenapa Mas kok bisa dari Sarwenda? Apakah memang ya tadi butuh sosok lagi, mencari sosok yang lagi dia cari, impikan? Sarwenda ini saat ini sedang tidak ingin mencari seorang pria yang ingin mendampingi hidup, tapi lebih kepada bagaimana dia bisa menavigasi kehidupan bisnisnya untuk bisa meneruskan anak-anaknya yang sudah memiliki, ya kalau kita bilang kebutuhan hidup dan gaya hidup saat masih bersama dengan Ruben, dan kebutuhan hidupnya pula yang sangat besar. Maka saya melihat bahwa saat Sarwenda ini ketemu dengan pria, dia ternyata baru menyadari kalau ternyata dia tuh membutuhkan pria juga. Jadi dia nggak bisa untuk mencoba ya udah fokus dengan apapun yang dia kerjakan, tapi itu sesuatu yang harus dikerjakan secara bersama. Oke Mas, kalau dilihat berapa lama sih Mas akhirnya Sarwenda membuka hatinya? Oke, ya. Ada
Kalau ditanya apakah akan ada pernikahan, ini sesuatu yang mungkin saja terjadi. Tapi kalau kita lihat berapa lama, Sarwenda ini seperti ini memiliki seseorang yang dianggap, ya dia bisa bertanya-tanya, berkonsultasi dengan orang ini tadi, orang inilah yang akan memberitahukan cocok atau enggaknya. Nah, tapi rasanya sepertinya orang tersebut itu melihat bahwa Sarwenda ini kurang cocok dengan si Gio ini tadi. Maka saya ingin katakan bahwa jika ternyata ditanyakan tentang hubungan antara Gio, saya kira dalam waktu dekat ini nggak akan ada sebuah hal yang akan mengagetkan. Ini akan dijalani secara ya natural saja, dan kita akan melihat sampai akhir tahun ini jika ternyata hubungan tidak terekskalasi, maka sebenarnya betul ini adalah teman bisnis saja. Oh, berarti hanya teman bisnis. Iya, seperti itu. Tapi untuk melihat dari Wenda sendiri, mungkin ada berapa banyak pria sih Mas lain mungkin yang baru bahkan kemarin saat proses dengan Ruben saja, kalau saya lihat susunan kartu ini itu ada banyak yang siap, tapi sepertinya nggak semua orang itu bisa sesuai dengan keinginan Wenda, terutama saat orang ini harus juga memiliki satu pengetahuan dan hal-hal bisnis yang berkaitan dengan apa yang dilakukannya. Mungkin selain mungkin dari diri Sarwenda, ada siapa sih Mas yang mungkin yang sedikit mengerem Wenda untuk cari pacar atau calon? Saya pikir ya saudaranya ini yang sekarang ini sedang bareng sama Sarwenda itu salah satunya. Orang tuanya pun saya pikir juga memiliki satu andil yang penting. Dan gimana Mas, mungkin ada input masukan untuk Wenda agar tidak? Saya kira kalau dilihat dari kartu ini, Sarwenda itu nggak perlu buru-buru. Toh juga perpisahannya juga baru saja terjadi. Saya pikir dia perlu waktu 1 hingga 2 tahun. Karena jika hal ini dipaksakan, susunan kartu-kartu ini akan menunjukkan kalau nanti malah akan muncul penyesalan saat terjadi hal-hal yang memang ya sering terjadi dalam hubungan rumah tangga atau pernikahan. Ya namanya ketidakcocokan, ada berantem, itu kan terjadi. Tapi jika ini semua terjadi dengan cepat, maka mungkin yang akan muncul nanti adalah tuh kan kemarin karena cepat kita nggak sempat mengenal dan ini terjadi, padahal bukan karena itu. Maka untuk sosok seperti Sarwenda yang pernah mengalami sebuah kegagalan, hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, ini perlu untuk lebih sabar, mengerem, dan menjalani ini semua hingga terlihat sebuah kode atau tanda yang besar untuk dia nanti bisa menjalin hubungan. Kalau untuk sosok Gio sendiri, apakah memang ini memanfaatkan situasi momen atau memang pure? Iya, memanfaatkan, tapi nggak ada yang salah dengan itu. Dan Gio sendiri pun memang sangat familiar dan paham dengan dunia keterkenalan ini tadi. Dan saya kira ini satu hal yang saling membutuhkan. Wenda pun butuh sebuah exposure positif dan nggak akan selalu dikaitkan dengan Ruben Onsu. Memang Ruben Onsu saat sekarang pun karirnya masih tetap di atas angin gitu. Jadi saya kira ini satu hal yang positif. Terutama jika ternyata Sarwenda saat dia sendiri ada orang-orang yang ya ini saya pikir orang-orang yang jahat ya, yang selalu mengaitkan bahwa dia dan Onyo ini memiliki hubungan lebih dari sebatas ibu dan anak seperti itu, yang saya pikir itu sangat keji. Dan dengan adanya pasangan ini, hal itu bisa teralihkan menuju ke sesuatu yang ya mungkin lebih positif saat seorang yang baru gagal dalam sebuah pernikahan menemukan seseorang yang akan bisa mengisi hatinya. Berarti untuk Wenda dan Gio ini memang pure kalau dilihat partner. Saat ini masih partner, mencoba pun untuk dekat itu nyaman karena memiliki satu aktivitas hampir sama. Dan kalau saya melihat kekaguman Gio ini kepada seorang Sarwenda ini lebih kepada seorang kakak ya. Tapi kalau ternyata nanti ini akan berlanjut, dan itu sangat mungkin, bisa saja mereka memiliki hubungan asmara yang lebih erat lagi. Tapi untuk kalau kolaps pekerjaan gimana Mas ke depannya? Ini kayaknya akan lebih sering, mengingat ya saat dua namanya ini dikaitkan, fans-fans ini akan berdatangan dan mereka juga memiliki produk untuk dipasarkan. Saya pikir ini hal yang akan terjadi di kedepannya. Berarti akan lancar ya Mas ya? Nggak ada mungkin clash di tengah jalan? Enggak lah, nggak ada. Malah saya pikir seperti Sarwenda pun saat ini membuka hati juga kepada pria-pria banyak yang lainnya yang mencoba untuk ya dekat dengannya. Membuka hati bukan artinya untuk berpacaran ya, tapi kayak ya udah ayo berteman, tapi harus punya sebuah alasan, bisnis yang bersama atau hal-hal yang mungkin akan dikerjakan ini berkaitan dengan mendatangkan uang atau pekerjaan baru, dia akan mau untuk melakukan. Berarti kalau bisa dilihat nanti jodohnya akankah kembali entertain atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Itu yang cocok mungkin sekarang untuk. Betul. Bagaimana menurut kalian, apakah memang akhirnya Sarwenda memiliki hubungan spesial dengan Giorgio Antonio ini? Kalau saya akan menunggu beberapa saat ke depan dan kita akan tahu setelah dalam waktu 1 atau 2 bulan ini mereka berdua ini akan meluncurkan produk baru atau sejenisnya. Kalau iya, ya artinya ini adalah sebuah collab yang ternyata menghasilkan, dan bisa saja ini bukan sebuah hubungan asmara yang akan berbunga di kemudian hari. Tapi apakah hal ini tidak mungkin untuk berlanjut kepada satu hubungan yang lebih serius? Mungkin saja.
Tapi bagaimana dengan hubungan kalian? Apakah kalian juga memiliki hubungan yang serupa? Di mana teman bisnis, teman kerja, teman sekantor yang tadinya tidak memiliki perasaan menjadi ada sesuatu yang kalian pikirkan. Hubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya membacakan kartunya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.